Ya, selamat malam pemirsa SBY TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amal Bastian bisa kembali hadir menyapa Anda. Dan yang pasti hari ini di Surabaya Outlook. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan salah satu puncak yang harus kita lampaui pada saat kita ingin menjadi sesuatu atau seseorang yang bisa dikatakan memiliki level atau grade tertinggi. Apabila ini dihubungkan dengan pekerjaan, otomatis pada saat Anda menentukan pilihan pendidikan Anda akan harus memikirkan apa dan di mana tempat yang sesuai untuk belajar sesuai dengan major atau bidang yang Anda ingin tekuni. Nah, hari ini saya akan mengupas selama 1 jam tentu saja bagaimana ada salah satu yang bisa dikatakan ini merupakan organizer yang tentu saja akan mengadakan pameran, dan tentu saja ini akan memberikan peluang bagi Anda untuk Anda meskipun Anda sekarang dalam kondisi belajar, akan ada kesempatan untuk Anda lagi untuk belajar lebih tinggi lagi di salah satu atau beberapa sekolah yang ada di luar negeri. Nah, hari ini untuk membincangkan semua itu saya sudah bersama dengan orang-orang spesial yang malam hari ini menjadi tamu spesial saya. Yang pertama saya langsung perkenalan kepada Bapak Insinyur Samuel Wiono MBA selaku Direktur Cabang Surabaya untuk BLCI atau Beijing Language Culture Institute. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pertama kali kita bertemu hari ini. Betul. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. And I have Wilson from Ningbo University as Director International Program. Ni hao. Hi. Oh. Nice to meet you too, Wilson. And of course I have Susanna from Zhejiang Normal University as a Project Manager. Is that right? Zhejiang? Zhejiang Normal Zhejiang University. Normal University. Ni hao. Good evening. I still learn about Mandarin, right? Yeah. Oke. Well, ini kita akan mengupas yang pertama ini mengenai BLCI, ini Beijing Language Culture Institute yang ini akan menyelenggarakan suatu pameran pada tanggal 16 sampai 17 November ditunjukkan Plaza Hotel jam 11 pagi sampai jam 5 sore. Ini mungkin untuk beberapa pemirsa SBY TV masih belum paham apa sih yang namanya BLCI itu. Pak Samuel, tugas Anda menjelaskan kepada kami semua di sini. Apakah BLCI itu? BLCI adalah suatu konsultan pendidikan di China, khusus untuk China, di mana kita mempunyai sekitar lebih dari 100 perguruan tinggi, dan kita berdiri dari 2004, jadi cukup lama, dan kita sudah punya pengalaman yang demikian terpercaya mengirimkan ribuan siswa-siswa, dan tiap tahun kita juga cukup banyak siswa-siswa sampai diantar ke sana juga, mulai dari pemilihan sekolah. Seperti halnya sekarang kita akan adakan pameran pendidikan yang ke-17 ini. Ini berapa kali setahun kalau boleh tahu? 2 kali. 2 kali. Biasanya di bulan November dan di bulan satunya lagi di bulan Mei. Ini mulai sekolah betul jalan gitu kan ya, begitu. Nah, dengan itu. demikian jadi pemirsa atau mungkin pelajar di sekitar Surabaya dan sekitarnya itu bisa mendapatkan informasi dan dapat memilih perguruan tinggi mana yang sesuai buat mereka. Karena seperti hadir pada saat pameran pendidikan China yang ke-17 ini di Hotel Tunjungan tanggal 16 dan 17 November nanti, itu akan dihadiri banyak sekali perguruan tinggi. Mulai berapa dari semuanya, Pak? puluhan sih. Puluhan Cuma ya? yang jelas adalah program-programnya. Jadi dari mulai program belajar bahasa Mandarin saja, beberapa perguruan tinggi menyediakan program Mandarin dengan cukup bagus dan mungkin terbaik ya di bidang mereka. Kemudian juga ada program-program S1 atau S2 dengan menggunakan pengantar Mandarin tentunya, dan ada pengantar program S1, S2 dengan pengantar Inggris seluruhnya, di mana bisa belajar Mandarin secara gratis, secara cuma-cuma. Jadi programnya itu pengantarnya Inggris untuk gelar S1 ataupun kelas 2, tapi juga belajar Mandarin. Dan juga ada beberapa perguruan tinggi yang menyediakan fasilitas atau kemampuan untuk 2 tahun di China, 1 tahun di Australia mendapatkan gelar Australia. Jadi program artikulasi atau pathway, atau 2 tahun di China, kemudian 2 tahun di Inggris, di Kanada mendapatkan ijazah dari Kanada. Jadi dengan begitu biaya bisa dapat ditekan, dan juga mereka bisa belajar Mandarin selama intinya di keluarnya sana. seperti apa, dapat bachelornya seperti apa, betul. seperti itu ya. Ini sangat menarik dari sana. Ya, gitu. Pak Samuel, ini sangat menarik sekali apabila kita tahu bahwa sekarang ini Mandarin dan juga Inggris menjadi 2 bahasa yang emang sangat dibutuhkan di dunia industri pekerjaan kita seperti itu kan ya. Ini pada saat kita tahu establishnya tahun 2004 untuk BLCI itu sendiri. Itu sudah mengayomi atau bekerja sama dengan berapa perguruan tinggi di China? Kita bekerja sama lebih dari 100 perguruan tinggi. 100 perguruan tinggi. Betul. Di antaranya yang hadir pada
kesempatan ini dan biasanya kita tiap kali pameran perguruan tingginya bisa berbeda yang mengakibatkan juga kita banyak kita undang mereka datang ke sini dan mereka bisa bertemu langsung tapi tidak usah khawatir kita juga ada penterjemahnya nanti menggunakan bahasa Indonesia dan yang jelas mereka bisa langsung ketemu dengan pihak universitas dan kemudian ya kita sebagai konsultan akan membantu dalam hal memberikan pandangan dan pilihan. Pilihan manajemen keuangan juga yang bisa dibantu dan tentu saja mengirim atau mengantar mereka sampai ke China, kemudian membantu mereka beberapa hari, mendampingi mereka beberapa hari untuk settle down di sana sebelum mereka mulai pelajaran dan sebagainya. Beberapa saat. Banyak masyarakat juga mungkin bertanya seperti saya, seperti itu kan ya. Bertanya, kenapa saya dan kenapa kita harus memilih BLCI sebagai satu rekanan yang mungkin saja bisa membantu kita untuk belajar atau sekolah di luar negeri? Ya, jelas kita ada beberapa alasan. Yang jelas kita memang sudah berpengalaman dan kita juga punya cabang di Surabaya. Di Surabaya. Di ITC. Berapa cabang kalau boleh tahu Pak? Di Indonesia? Sebenarnya kita ada cabang di Surabaya, di Semarang, di Jakarta, di Makassar, dan di Jakarta tentunya sebagai pusatnya. Jadi dengan demikian mahasiswa-mahasiswa dari kota-kota sekitarnya atau Makassar, Semarang, Surabaya ataupun Jakarta bisa lebih gampang untuk mendapatkan konsultasi. Itu yang pertama. Dan kedua juga kita mempunyai moto study di China lebih singkat, hemat dan smart. Jadi kita usahakan tadi itu bisa lebih singkat seperti dengan program pengantar bahasa Inggris. Dan kemudian bisa belajar Mandarin. Free Mandarin. Itu berarti hemat. Kalau singkat berarti hemat, ya kan? Dan pasti itu juga akan smart. Jadi seperti halnya program, kenapa kita harus ke Australia langsung, kenapa kita harus ke Amerika langsung atau ke Kanada langsung? Kalau bisa 2 tahun di China, 1 tahunnya di Australia, kan hemat juga. Apalagi ada internshipnya juga tadi, ada internshipnya. Jadi itu suatu gabungan yang sangat bagus dan itu menunjukkan bagaimana kita smart mensiasati biaya pendidikan yang semakin luar biasa tinggi dan tentunya kurs juga makin tinggi dan China masih bisa memberikan kesempatan pendidikan luar negeri dengan belajar tidak harus mahal kalau ingin mendapatkan kualitas yang baik seperti itu. Kita tahan dulu sini. Mas Samuel, yang pasti kami akan kembali dengan penawaran yang lebih menarik lagi. Nanti saya akan berbincang bersama dengan rekan-rekan saya yang tentu saja akan lebih mewarnai malam hari ini penjelasan dari Wilson dan of course dari Suzana yang akan menjelaskan bagaimana universitas yang bisa menjadi pilihan kita untuk belajar di sana. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, Surabaya Outlook masih menemani Anda dan tentu saja mungkin dari Anda masih merasa bahwa penasaran ya, universitas mana saja menjadi rekanan dari BLCI, Pak Samuel ya, yang pasti yang mengadakan pameran dari tanggal 16 hingga tanggal 17 November 2013 kali ini. Nah, tentu saja bersama saya di sini sudah ada rekan-rekan from Ningbo University of Technology. We have Wilson and of course Suzana from Zhejiang Normal University. Is that right? Yeah, that's right. Okay, first of all, I just want to ask Wilson from Ningbo University. Can you tell us about Ningbo University? Ningbo University is situated in Ningbo City of Zhejiang Province. Yeah. Okay. So it's close to Shanghai, the biggest city in China, and Hangzhou, the capital of Zhejiang Province. Okay. So in 2 hours, students can reach Shanghai by high-speed train. High-speed train. Yeah, in 1 hour, these students can reach Hangzhou very conveniently. Right. So now 1 metro line is under construction in front of the university. So in 20 minutes, students will reach the downtown area of Ningbo. Right. So I boast to say that everything is convenient for students learning, and they can learn much and they have fun on campus. Fun on campus, we know they have beautiful scenery right over there, okay? The next is what the kind of major or program that you offer to us as a student, maybe Indonesian student that wants to get study over there. Okay, so most Indonesian students prefer to learn the practical programs. So before their graduation. Okay, so now we offer them Mandarin, for all international students. Okay. So right now we have more than 50 students registered in Chinese language program. Chinese language program. Yeah, but the biggest group of Indonesian students prefer to learn business administration program. Yeah, because they believe this one is much more practical and they can learn much and earn much after graduation.
And certainly we offer the accounting program. Accounting program. Accounting program, a bachelor program. And then nextly we offer the master degree program. Yeah. So we have 2 programs offered. Yeah, one is offered by University of Canberra in Australia. Canberra in The Australia. other one is offered by Ningbo University alone. Okay, 2 years in China and 2 years in overseas in Yeah, Canberra, yeah, in Canberra. Australia. Okay, I move to Susanna. Yeah. Okay, can you tell us about what kind of university, Zhejiang Normal University is that? Zhejiang Normal University is the key provincial university in Zhejiang province. Yes. I don't know if you know a lot about Zhejiang province. It's, the economy of Zhejiang province is the most developed province of China. And Zhejiang Normal University located in Jinhua. Jinhua. Yeah, it is in the middle of Zhejiang province. It is 3 hours from Shanghai and 1.5 hours from Hangzhou, and 40 minutes from the world biggest market. Biggest market. Yiwu. Yes, Got it. Businessmen, all the businessmen know Yiwu. Yeah, and a lot of businessmen from all over the world come to Yiwu to do their business. And then what kind of program do you offer in Zhejiang Normal University? Yeah, first of all, our Mandarin program is very good. Every semester we have 6 levels of Mandarin classes for international students. And next one I want to mention is the English teaching program. English teaching program? Yeah, the IMBA, International MBA program for international students. And the second one, English teaching program, is for S1. S1, yeah, for Indonesian S1. S1. It is right. I learned these days. Yeah, for international trade. International trade. Yeah, also taught in English. Okay, but actually, I just want to know about the curriculum and the style learning, style teaching in Zhejiang Normal University. Yeah, the style of teaching for the language, for the Mandarin, is quite active. Quite active? Yeah, there's a lot of communication in the classroom. Focus on verbal, right? Verbal language, and then? Yeah, for the language. And the curriculum? And we have, as for languages learning, we have listening, speaking, writing, and reading. It is all very comprehensive. Yeah. Very comprehensive. And what about in Ningbo University? Yeah, so you see we follow the same style of most universities' teaching style. Okay. So in offering the Chinese language program, the teachers would love to teach them interactively. So that's why we offer the same teaching style. So 6 levels are offered, arranged for Chinese language learners. Okay, so they can move after 1 semester's learning. Okay. So everything is subject to their academic records. Should finish the following program. The following courses like the spoken and the listening and the comprehensive Chinese. And nextly, they have much opportunity to interact with Chinese students and international students as well. And that's most important. Yes, I get it. Mr. Samuel, pada saat penjelasan seperti itu, kita tahu bahwa Mandarin menjadi salah satu fokus yang ada di sini. Apakah itu merupakan suatu keharusan bagi student yang ada di Indonesia yang sekolah di sana akan mendapatkan free Mandarin dan juga English teaching tadi? Jadi begini, sebenarnya banyak Indonesia student ingin ke China, mungkin kendalanya adalah bahasa Mandarinnya bagaimana. Ada 2 cara, belajar Mandarin dulu, baru kemudian kuliah. Atau kalau yang mereka sudah menguasai bahasa Inggris, harus belajar Mandarin dulu, bisa langsung kuliah dengan pengantar bahasa Inggris. Dengan melakukan pengantaran, melalui kuliah dengan pengantar bahasa Inggris, mereka akan bisa langsung kuliah di tahun pertama program gelar. Baik S1 maupun S2-nya, seperti kayak MBA-nya. Nah, selama dia pendidikan di situ, mereka juga belajar Mandarin. Seperti disebutkan tadi, dia dapat free Mandarin selama dia belajar di Ningbo maupun di Zhejiang Normal University. Itu berapa lama kalau boleh tahu untuk free Mandarinnya?
Dia sih kalau di Ningpo bisa sampai selesai dia program. 4 tahun program betul, selesai. Ya, kalau untuk yang untuk yang sarjana, kemudian yang MBA mungkin bisa sampai 2 tahun. Jadi prinsipnya mereka itu bisa menghemat waktu, dan seperti diketahui juga Bastian, baik Zhejiang normal maupun Ningpo University itu adalah universitas pemerintah. Jadi public university. Betul, negeri. Jadi dari segi kualitas juga udah ada standar tertentunya, standar yang boleh dibilang ini international standard kita ambil seperti itu ya. Standar, ya betul. Apalagi tadi sempat juga ada kerjasama dengan MBA University of Canberra, Australia, seperti itu kan. Kalau yang di Ningpo University ada kerjasama dengan University of Canberra untuk program MBA tanpa harus ke Australia. Jadi semua bisa ditempuh di Ningpo, China. Dan Ningpo sendiri adalah suatu kota yang juga terkenal dengan bisnisnya. Begitu juga IU. Ya, jadi mereka juga bisa saling praktek. Itu buat internship atau magang seperti itu ada di situ semua ya. Betul. Jadi ada kesempatan karena langsung bisa langsung praktek. Langsung gitu praktek ya. di situ. Itu yang penting di situ. Itu the end of study pada saat terakhir atau memang pada saat kita belajar juga ada prakteknya seperti itu? Sebenarnya awal belajar dari tahun pertama hingga tahun terakhir seperti itu, Pak. Kalau memang dia misalkan tinggal di Ibu, kalau lihat ada business opportunity ngambil barang dari sana dijual di Indonesia, why not gitu kan? Kan ada kesempatan begitu kan? Karena Ibu itu tadi merupakan kota untuk grosir dan sebagainya untuk ngambil barang di China. Dan di Ningpo juga sama, ada beberapa juga trading in the markets memang jadi fokus utama di sana. Betul, international trade, trading dan sebagainya. Gitu. Back to Wilson, we have BBA and MBA University in Canberra with English teaching medium. Tell me about it. Explain. Okay, so for BBA is the short name for bachelor program of business administration. Okay, for MBA, so you see this is the abbreviation of master degree of business administration. Okay. Yeah, so most Indonesian students prefer to choose the former one as the bachelor degree program learning. So because they think it's quite practical. And we offer the program fully in English, and we employ the teachers, half of them from the international communities. Okay, so we have the cooperation between the Ningbo University and the Canadian and Manitoba University of Canada. Okay, Ningbo University has a cooperation with University of Manitoba and Canberra University. Only 2 universities in Australia that have correlation with Ningbo University. Yeah, so for these 2 universities, we have signed an agreement. So and then we have the exchange programs available. So students are free to choose their learning module in our university. Do we have to choose between University of Manitoba or Canberra University? So this at the student's option. As a student of Ningbo? Yeah. At the student's option. Okay. When registering any English taught medium program, students can choose the first 2 years in Ningbo University, and for the last 2 years they may stay in Canada or in Australia. Okay. So or they can stay full time for 4 years in Ningbo University. Yeah, it's at the student's option. Okay. Hold on a second, we have to break. We'll be right back after this break. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Surabaya Outlook. Kalau tadi sudah berbicara mengenai BBA dan MBA yang ada di Ningbo University. And tell me about BBA and MBA in Zhejiang Normal University. Okay, our IMBA, MBA for international students. They have 2.5 years program. For this program, students can get 1 year internship. 1 year internship in? In the program. In the program, right. Okay. Is there any cooperation with other company we can do internship in Zhejiang Normal University? They can make their internship in the companies, and also they can go to the market to do some interpretation works and get some understanding of how to do the business from EU market. We can learn a lot over there, right? Okay, that's interesting. But maybe a few words
just waiting for the promotion that both of you can give to us. Okay, wait a second, we have Joe. Oke, kita angkat dulu yang satu ini. Selamat malam, Surabaya Outlook. Halo. Oke, terputus. Halo, selamat malam, Surabaya Outlook. Halo. Halo, ya, dengan siapa? Dari Mia di Surabaya. Dari? Mia di Surabaya. Oke, baik, silakan. Ada pertanyaan kepada Mr. Samuel, Wilson, atau Suzana? Kalau kuliah di BJ itu minimal kita membutuhkan biaya berapa? Oke, membutuhkan biaya berapa? Itu saja? Oke, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kita tunggu dulu untuk jawaban dari Suzana. Kita langsung ke Mr. Samuel dulu. Ini masalah biaya, ya, budget. Jadi, budget ya. Sebenarnya ada beberapa program yang boleh dibilang memberikan beasiswa tempat tinggal atau gratis scholarship. Misalkan di Ningpo University itu ada program beasiswa gratis asrama untuk belajar bahasa Mandarin. Saya tadi nggak begitu dengar apakah program bahasa atau S1. Tapi kalau kita asumsinya bahasa Mandarin aja deh, ya kan? Pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ya. Terus kita anggap bahwa itu belajar bahasa Mandarin, itu uang kuliahnya kalau di Ningpo 12.000 renminbi atau 2.000 China Yuan. Kalau dikurskan kira-kira 1.800, 1.900 bisa dihitung itu sekitar 23-24. Nah, kalau dengan menggunakan beasiswa gratis asrama berarti tidak usah bayar asrama. Dormitory tidak perlu sama tidak sekali perlu di sini kalau kan, untuk yang scholarship ini. Jadi mungkin hanya biaya makan sama uang sekolah. Biaya makan kalau di Ningpo itu tidak beda jauh dengan Surabaya. Bahkan mungkin lebih murah dari Jakarta karena biasanya Jakarta punya biaya hidup memang lebih tinggi kan. Jadi di China itu satu-satunya negara asing atau yang uang biaya hidupnya itu tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Sehingga ini yang mendorong juga banyak mahasiswa Indonesia ingin kuliah di sini di China. Hampir sama soalnya. Iya, hampir sama betul. Ya. Dan yang jelas di pameran pendidikan China yang ke-17 besok dan lusa di Hotel Tunjungan nanti itu banyak sekali promosi dan itu kita undang masyarakat Surabaya untuk bisa hadir, untuk bisa melihat program-program mana yang cocok dan tepat atau sesuai dengan masing-masing. Luar biasa, masing-masing keinginan atau tujuan yang diinginkan seperti itu. Back to Suzana, what kind of promotion that Zhejiang University, a normal university, offer to us? Okay, if students registered in educational exhibition, we will give them registration fee free. Oh my goodness, registration for free? Yeah, free registration fee. And for any of the students who registered our degree program, that is S1 and S2, S2, right? okay. Yeah. So we will give them 1 semester accommodation free. 1 semester only? Yeah, 1 semester. Yeah, and Zhejiang Normal University also set scholarships for promoting the new students. So for Indonesia students, this time we will give them 2,000 RMB tuition-free discount. Discount? Yeah. How many years we can get scholarship after the end of the this study? is for the first year. Year? For the second year and the next, they will have opportunities to apply for Zhejiang Provincial Scholarship. There's so many chances to get scholarship over there, right? Okay, back to Ningbo, what kind of promotion or scholarship that we can get in Ningbo University? Yeah, so if students will love to register during the education fair, so I followed the same example of Zhejiang Normal University. Yeah. So students are free from paying the registration fee, and if they register in Chinese language program, so they do not have to pay the tuition, the accommodation fee for 1 semester and or for 1 academic year. Okay. So the difference lies in the student's application period. Yeah, right. So if the student applied for the program for 1 year, then the accommodation fee is free for 1 year. Okay, hold on. Kita angkat dulu yang satu ini. Selamat malam, Surabaya Outlook. Okay, terputus. Okay, go on. No, there are scholarship. All the scholarships are ready for new students, particularly students from Indonesia. Yeah, right. So we offer the scholarship for top students. We get them from the Chinese government, the Zhejiang provincial government, and the Ningbo
municipal government and the university itself. Okay, so this September we are proud to enroll more than 80 students from Indonesia. Yeah. And 31 of them met the requirements of scholarship application. Okay. And in the end, 20 of them were granted the scholarship by the Ningbo municipal government. Okay, so many scholarship and chance, we can get there. For right? one academic year, they will be awarded 20,000 RMB. For 10 months in a row. Okay, right? Ini luar biasa sekali Pak Somad. Kalau kita melihat penawaran yang memang benar-benar diberikan kepada siswa Indonesia yang mau sekolah di sana. Sebenarnya dari semua ini apakah hanya kesempatan pada saat pameran saja berlangsung, atau mungkin nanti pada saat ada pendaftar langsung ke tempatnya keluar negeri sana, apakah memang ada? Jadi gini, kalau pada pameran berlangsung sekarang memang banyak sekali penawaran. Jadi sebenarnya ini suatu kesempatan yang besar. Jangan disia-siakan bagi calon mahasiswa atau pelajar Surabaya dan sekitarnya untuk datang di pameran pendidikan yang besok pagi diselenggarakan dan lusa itu jam 12 siang sampai jam 11 siang sampai jam 5 sore itu di Hotel Kunjungan itu mulai dari tanggal 16 dan 17 November. Nah, ini adalah kesempatan baik di mana banyak sekali penawaran-penawaran menarik. Memang seperti disebutkan di pertama tadi, BLCI itu akan memberikan yang disebutnya study di channel lebih hemat, singkat, dan smart. Jadi walaupun nanti ada kesempatan untuk mendaftar tidak pada saat pameran, BLCI akan mencarikan mana-mana universitas atau perguruan tinggi yang bisa menyediakan pendidikan lebih hemat, singkat, dan smart. Intinya adalah serahkan semua pilihan Anda pada BLCI. Betul. Dia akan memberikan kesempatan membuka apa saja yang Anda butuhkan untuk memilih sekolah yang benar, seperti itu Pak ya. Dan kebetulan kita ada kantornya juga di Surabaya. Jadi di ITC Mangga 2, di ITC Mega Grosir. Konsol bisa di sana juga ya. Dan kita juga ada kantor pusat, bisa dihubungi juga. Luar biasa. Kita tahan dulu sini karena kita masih memiliki 2 universitas lagi ya. Iya, betul. We still have 2 university, which is Galen Institute of Tourism and of course Bloemfontein International Hotel School. We'll be right back after this break. Don't go anywhere.